Allah dalam sebuah hadis qudsinya berfirman, laulaka ma khalaqtu aflak. Seandainya wahai Muhammad, bukan karena engkau, kata Allah ini, tidak aku akan ciptakan segala alam raya beserta isinya. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi puncak sebab akan terjadinya sesuatu. Sederhananya, adanya kita karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Hutang jasa nggak kita? Hutang jasa. Hutang budi tidak? Hutang budi. Masa terhadap sesama kita mengucapkan terima kasih, lalu terhadap Nabi Muhammad kita tidak mau menyampaikan salawat, yang padahal salawat itu untuk kita, akan kembali pada kita, bukan untuk Nabi Muhammad. Toh Nabi Muhammad sudah mulia. Apakah misalnya jamaah naudzubillah Mushola Al-Barakah ini kompak tidak bersalawat lalu berkurang kemuliaan Nabi Muhammad? Demi Allah tidak akan pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Birbil Amin, kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini di Jember yang ke-77 tahun kedua, Jember berjalan dengan baik dan lancar. Dan perlu diketahui bahwa Jember di Mushola Al-Barakah ini adalah Jember dengan pengkultum dari jemaah sendiri. Untuk pengkultum dari luar kita adakan sebulan 2 kali. Alhamdulillah respon dari masyarakat cukup baik dan positif. Adapun keunikan dari Jumat Berkah Al-Barakah ini, kita adakan kuis. Jadi setelah pemateri ceramah, pemateri memberikan 3 kuis dan berhadiah. Kemudian juga ada kuis ilmu pengetahuan Islam. Nah, jadi di sini keunikan dari Jumat Berkah, pertama yaitu pengkultumnya sebagian dari jemaah, kedua ada kuis, dan insya Allah ini membuat menarik jemaah untuk hadir. Adapun untuk keberlangsungan acara Jember ini, memang kita tidak mungkin membutuhkan dana dari jemaah juga. Oleh karena itu, demi keberlangsungan Jember berikutnya, kami mohon mungkin para donatur untuk bisa memberikan infaknya seperti yang ditulis di bawah ini, nomor rekening yang kami berikan. Demikian informasi seputar Jumat Berkah di Mushola Al-Barakah, Taman Royal 1, Kota Tangerang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى بها 10 سيئات. صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengurus DKM Al-Barakah, segenap para jamaah, ketua DKM, para orang tua, ini nampaknya lebih para senior-senior dibanding saya ini Pak. Bapak Ustadz Ahmad Khidir, para jamaah sekalian, mudah-mudahan di pagi ini kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini saya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa besar. Diberikan kesempatan oleh Allah memberikan dan mendapatkan silaturahim. Mudah-mudahan wasilah ini bisa menambah nilai kebaikan, bisa menambah keberkahan hidup kita, bisa menambah keberkahan rezeki kita. Hadirin sidang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya puji dan syukur wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harus jujur pada diri kita, terlebih kita memiliki derajat dilebihkan oleh Allah dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Kita diberikan akal sehingga kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak. Kita diberikan nurani. Dengan itu kita bisa menargetkan kehidupan kita memang bukan duniawi. Dari situ akan muncul satu sikap, yaitu rasa sadar diri dan tahu diri. Nah, bagi kita para jamaah, bagi orang yang senantiasa tahu diri, tahu terima kasih, tentunya sanjungan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Nabi Muhammad terhadap kita. Jadi jangan dikira kalau umat manusia di muka bumi ini tidak bersolawat lalu beliau rugi. Tidak, beliau hanya bersedih. Tetapi sebaliknya, jika umat manusia tidak bersolawat kepadanya, justru dirinya sendiri yang akan mengalami kerugian besar, bahkan kenestapaan hidup, bukan hanya di dunia tetapi juga nanti kelak di akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini coba kita merenungkan hal itu. Jadi bersyukur kita umat Islam Indonesia itu semarak merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai di luar batas bulan Rabiul Awal. Masih ada sampai sekarang itu.
Tapi kadang ada pertanyaan yang mendasar yang secara akal saja terkadang luput dari jawaban oleh kita. Misal pertanyaan, berapa tahun sih usia Nabi Muhammad sampai hari ini? Ada yang bisa jawab? Kan namanya maulid itu kalau bahasa kitanya ulang tahun ya, betul ya, memperingati kelahiran. Jadi kalau anak kita di ulang tahun yang ke-10 ada lilinnya tuh, di angka 10 gitu kan. Nah, Nabi Muhammad sampai tahun ini kira-kira usia berapa tahun? 1496. Sekarang hijriahnya 1444 ya. 1444 hijriah. Kita pakai hijriah ya. Lalu Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40. Tambahkan oleh kita, berarti 1484. Oke? Lalu Nabi dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Jadi Nabi itu lebih lama di Mekah dakwah dibanding dengan di Madinah. Tambahkan 1484 tambah 13 berarti 1497 tahun. Kurang satu dikit. Kurang satu. Itu secara akal ini lahir Nabi saja gitu ya. Lalu Masya Allah, makanya jangan main-main deh kalau kita nyebut Nabi Muhammad lalu kita pelit saja nyebut sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah, mau kaya sama siapa lagi kita? Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin, diwafatkan hari Senin. Konon hijrah pun juga tiba ke Yasrib adalah hari Senin. Apakah itu faktor kebetulan? Itu kebodohan akal kita nyebutnya kebetulan. Tapi itulah by design Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak kupas itu para jemaah. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh beruntung kita berada hidup dalam periode Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek tapi rewardnya luar biasa. Pertanyaannya, apakah Nabi dan umat-umat sebelumnya sesungguhnya mengetahui tentang Nabi Muhammad? Tentu. Allah dalam sebuah hadis qudsinya berfirman, laulaka ma khalaqtu aflak. Seandainya wahai Muhammad, bukan karena engkau, kata Allah ini, tidak aku akan ciptakan segala alam raya beserta isinya. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi puncak sebab akan terjadinya sesuatu. Sederhananya adanya kita karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Hutang jasa nggak kita? Hutang jasa. Hutang budi tidak? Hutang budi. Masa terhadap sesama kita mengucapkan terima kasih, lalu terhadap Nabi Muhammad kita tidak mau menyampaikan salawat, yang padahal salawat itu untuk kita, akan kembali pada kita, bukan untuk Nabi Muhammad. Toh Nabi Muhammad sudah mulia. Apakah misalnya jamaah naudzubillah Mushola Al-Barakah ini kompak tidak bersalawat lalu berkurang kemuliaan Nabi Muhammad? Demi Allah tidak akan pernah. Tetapi kita yang butuh dikereknya agar kita diangkat menjadi mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah
ini, maka ketika penciptaan Nabi Adam itu Allah tiupkan nurnya Muhammad, cahaya Muhammad, dan cahaya itu terus turun pada nabi-nabi putra-putra beliau. Salah satunya Nabi Syed alaihissalam, terus turun para anbiya yang lainnya sampai pada ibundanya Siti Aminah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan pancaran cahaya itu secercah dan sekecil apapun Allah pancarkan pada tubuh kita, pada roh kita, sehingga nyata kelak mudah Nabi Muhammad mengidentifikasi kita. Oh, itu jamaah al-barakah umatku, sehingga kita pantas dan wajar untuk mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad ketika mendengar itu dari Allah, merenung sampai bertanya kepada Allah, ya Allah, jika alam raya ini lantaran disebabkan karena Engkau berkehendak menciptakanku. Nabi Muhammad bertanya, lalu aku untuk siapa? Kata Nabi Muhammad, aku ini untuk siapa? Apa jawaban Allah? Anta li ya habibi, engkau wahai Muhammad untukku, kata Allah, wahai kekasihku. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad spesial Allah ciptakan adalah untuk menjadi kekasih Allah. Kita sebagai umatnya mencintainya, kira-kira kecipratan tidak tuh kita menjadi kekasih Allah? Kecipratan pasti. Syaratnya cuma satu, mukhlisan min qalbihi, ikhlas bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bertanya malah, kalau gitu Muhammad, aku untuk siapa? Kata Allah. Nabi Muhammad tidak menjawab itu. Apa kata Allah? Ana liman yusalli alaika ya Rasulullah. Aku adalah untuk orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, ini mohon maaf para jamaah, ini perlu diedukasi sedalam mungkin buat anak cucu kita. Tidak usahlah mencari figur lain. Kita kalau mau jujur, kalau anak kita mau dicetak menjadi seorang intelektual, pertanyaannya satu, adakah manusia yang intelektualitasnya lebih baik daripada Nabi Muhammad? Ada tidak? Tidak ada. Mana bukti intelektualitas Nabi Muhammad terbaik? Ucapannya, kosakata bahasanya begitu indah, puitis, mudah dicerna, tidak lekang dimakan waktu, sesuai dengan adab, sesuai dengan zaman yang kita sebut dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada? Mana ada? DPR sama pemerintah kontroversi itu bikin KUHP. Kenapa? Karena keterbatasan pola berpikir. Karena ada barangkali, bukan suudon, barangkali ada kepentingan yang tidak terjangkau oleh kebeningan hati. Tapi Nabi Muhammad SAW ucapannya menjangkau segala zaman. Kalau bukan cerdas intelektual, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang kedua, kalau kita mencari sosok manusia terbaik dalam kecerdasan emosinya, pertanyaannya, adakah manusia yang lebih baik kecerdasan emosinya dibanding Nabi Muhammad? Demi Allah, saya sampai bersumpah, demi Allah kita tidak akan pernah menemukan. Dan sukses atau tidak seseorang
tergantung sesungguhnya bagaimana dia mengelola kecerdasan emosinya. Kita kalau dalam bahasa kecerdasan nanti sudah dikaruniai siapapun kita ini yang disebut dengan intrapersonal, interpersonal, bagaimana mengelola diri, bagaimana mengelola lingkungan. Tanya pada diri kita deh, kita terkadang semangat, kadang waspada, hati-hati mengelola diri kita. Terkadang di sisi yang lain kita ceroboh, kita lengah, terkadang kita menyengaja berbuat na'udzubillah min dzalik, kerusakan atau dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bukti bahwa memang kita lemah dalam kecerdasan emosi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, maka pantas. Ini berapa menit lagi Ustaz? Berapa menit lagi? Kalau megang mic kan karena suka lupa nih. 10 menit lagi. Nah, ini para jemaah, kita coba sedikit renungkan satu firman Allah di dalam surah At-Taubah yang saya yakin ini ayat sudah banyak dihafal oleh kita. Di ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat ini sungguh luar biasa, tidak akan ada habis-habisnya untuk kita gali. Jadi Allah memberikan pernyataan yang tegas bahwa telah datang. Nah, kalau Al-Quran itu menggunakan bentuk fi'il madhi, contoh laqad ja'a, sungguh telah datang, bukan sekedar mengindikasikan bahwa masa lalu telah datang, tetapi dalam Quran kalau Allah mengungkapkan dengan kalimat fi'il madhi, itu di dalamnya ada satu kandungan yang sangat dahsyat besar, yaitu sebuah kepastian. Maka ini ada satu ayat misalnya, idza jaa ajaluhum, manakala datang jaa, nah datang ajalnya. Nah, artinya bahwa siapapun makhluk yang bernyawa termasuk manusia di dalamnya mendapati kepastian yang bernama ajal. Nah, ini pasti Rasulullah SAW ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, Rasul min anfusikum, para ahli tafsir mendefinisikan ada dua terjemahan yang besar yang disebut dengan min anfusikum. Yang pertama adalah dari, maksudnya golongan. Rasul itu datang dari bangsanya kaum Arab itu sendiri. Saat itu Allah turunkan ayat ini berada di kaum Arab untuk membuktikan bahwa Rasul yang diutus datang dari kaum Arab supaya mereka kenal siapa keturunannya, bagaimana akhlaknya sebelum jadi Rasul. Dan semua orang Arab secara jujur mengatakan, tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad bukan orang baik, bukan orang yang berkhianat. Mereka semua sepakat, orang Arab, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, maka dikenal dengan gelar Al-Amin. Yang kedua, kata min anfusikum diterjemahkan oleh ahli tafsir yang lain bahwa artinya dari jenis manusia. Jadi Rasul itu bukan dari jenis golongan malaikat atau yang lainnya, tapi Rasul dari jenis manusia. Ini ada pembelajaran buat kita bahwa siapapun kita sesungguhnya memiliki kemampuan yang cukup untuk meneladani baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena kita satu jenis, yaitu dari golongan manusia.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya perpendek waktunya karena pendek. Langsung ke ujung ayat ini. Ini ayat yang Masya Allah satu sekali lagi adalah sebuah keuntungan besar buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang diberikan sifat penamaan sifatnya oleh Allah memiliki penyebutan yang sama dengan sifat Allah dua sekaligus kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hanya ada dua nabi yang Allah sifati dengan sifat penyebutan yang sama dengan Allah, penyebutannya bukan hakikat derajatnya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim salah satu sifatnya adalah halimun, dan Allah bersifat al-halim. Nah, tapi hanya satu kalau Nabi Ibrahim. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan langsung di ayat 128 At-Taubah ini, bil mu'minina raufur rahim. Jadi kata rauf dan rahim ini sifat Nabi Muhammad, bukan mensifati Allah dalam ayat ini. 11 kali Allah mengulang kata rauf, 10 kalinya merujuk kepada sifat Allah dan 1 merujuk kepada sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah motivasi buat kita. Sholawat yang kita lantunkan, bahkan nih kalau kita itikaf di masjid, di musola menjelang iqamah atau sholat Jumat, itu amalan yang paling dianjurkan adalah memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat, karena satu sholawat Allah yang janjikan bahwa Allah akan berikan 10 kebaikan, Allah hapus 10 dosa kita, Allah angkat 10 derajat kita. Makanya pertanyaan kita cuma satu, makhluk mana yang kalau kita sebutkan namanya lalu Allah memberikan reward yang luar biasa? Nah, tugas kita bukan hanya bersolawat diperbanyak, tetapi teladani sekuat dan seikhlas mungkin akhlak beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu rauf yang menjadi sifat luar biasa Nabi Muhammad? Rauf itu kata Azzaz ahli bahasa, kalau limpahan rahmah Allah yang begitu besar luar biasa, maka itu disebut dengan ra'fah, pelakunya disebut dengan rauf. Artinya Nabi Muhammad memiliki kelembutan hati dan kasih sayang yang luar biasa, dan itu terbukti nanti yang pertama kali dicari adalah umatnya. Kalau kita harus jujur, kalau kita kehilangan sesuatu, pasti yang kita cari sesuatunya itu. Dalam kerumunan misalnya, kita kehilangan istri, pasti istri kita dulu yang lebih dicari. Tapi ini Nabi Muhammad SAW saking memiliki sifat ra'fah tadi, pelakunya disebut ra'uf, beliau melimpahkan kasih sayangnya kepada kita yang sungguh luar biasa. Tinggal kita bagaimana menyampaikan rasa terima kasih kita, bagaimana menyampaikan rasa tahu diri kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin simpulkan secara singkat pada pagi ini, ya, waktunya habis Ustaz ya. Sesungguhnya harusnya tidak ada perilaku seorang muslim yang perangainya justru menakutkan orang. Perangai seorang muslim harus lembut. Perangai seorang muslim harus senantiasa
memberikan nilai kasih sayang terhadap sesama. Itulah perangai Rasulullah yang memang membuat orang kagum. Jangankan kita sebagai umatnya, dunia yang secara faktanya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad, tetapi secara hakiki mereka mengakui keluhuran akhlak baginda Rasulullah SAW. Maka menjadi wajar Allah menyebutkan namanya, salah satu sifatnya Ra'uf, seolah-olah sejajar dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itulah cara Allah meninggikan derajat, meninggikan kemuliaan akhlaknya, sampai Allah perkenan memberikan satu gelaran padanya, yaitu Ra'uf dan Rahim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jamaah pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat dan ayat ini mudah-mudahan lebih sering kita baca. Ayat 128, 129 dari At-Taubah ini yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah masukkan pada relung kalbu kita dua sifat Nabi Muhammad, yaitu Ra'uf dan Rahim ini. Sudah, kalau itu ada dalam diri kita, maka insya Allah lingkungan kita, keluarga kita, diri kita adalah orang-orang yang insya Allah terpancar dan dipancari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengantar, dan pada pagi ini mohon maaf atas segala khilaf, mohon maaf atas segala kekurangan, kebodohan. Kekurangan itu hanya datang dari diri saya, dan yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.